Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak James, selamat pagi Pak Puja dan teman-teman sekalian. Di sini saya bersama tim saya akan membacakan hasil kelompok kita, yaitu PT Adargo Energi Indonesia. Nah, tim saya di sini ada 4. Yang pertama ada Sita, yang kedua Sukma, yang ketiga Pika, dan yang terakhir ada saya sendiri. Baik, untuk yang pertama, materi pertama akan dibacakan oleh Pika. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Jadi perusahaan ini bersama anak perusahaannya beroperasi sebagai produsen energi terintegrasi di sektor batubara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung di Indonesia. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Adaro Energi, lalu ia berubah nama menjadi PT Adaro Energi Indonesia Tbk pada Maret 2022. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2004 dan berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini beroperasi melalui pertambangan dan perdagangan batubara, jasa pertambangan, logistik, dan segmen lainnya. Perusahaan ini menyediakan penambangan dan perdagangan batubara, kontraktor penambangan, penggalian, pemuatan kapal, layanan pendukung penambangan, transportasi, penanganan dan tongkang batubara, penanganan terminal, pelabuhan laut, pertanian, pembangkit listrik, perdagangan, pergudangan dukungan perbaikan, dan pemasangan mesin, pembuatan, perbaikan, dan pemeliharaan alat transportasi laut, dan mengolah air tambang menjadi air minum. Perusahaan ini juga mengekspor produknya ke Cina, Malaysia, Jepang, India, Korea, dan internasional. Berikut ini adalah beberapa pemegang saham PT Adaro Energi Indonesia. Yang pertama ada PT Investasi Strategis Adaro dengan persentase 43,91% dan jumlah saham 14.045.425.500. Lalu ada Publik dengan persentase 40,53% dan jumlah saham 12.962.102.795. Lalu ada Garibaldi Thohir dengan persentase 6,18% dan jumlah saham 1.996.632.710. Lalu ada Edwin Suryajaya dengan persentase 3,29% dan jumlah saham 1.051.738.544. Lalu ada saham Trisuri dengan persentase 3,19% dan jumlah saham 1.020.505.100. Dan ada Theodor Permadi Rahmat dengan persentase 2,54% dan jumlah saham 812.988.601. Lalu ada analisis fundamental dari PT Adaro Energi Indonesia. Yang pertama ada total aset. Total aset perseroan per akhir tahun 2022 naik 42% menjadi 10,8 miliar US dollar dari 7,6 miliar US dollar di akhir tahun 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan kesetaraan kas sebesar 125% dan juga kenaikan piutang usaha sebesar 43% dan kenaikan investasi pada Ventura bersama sebesar 54%. Selanjutnya ada total liabilitas. Total liabilitas perseroan naik 36% menjadi 4,3 miliar US dollar di akhir tahun 2022 dari 3,1 miliar US dollar di akhir tahun 2021. Kenaikan total liabilitas sebagai akibat meningkatnya liabilitas jangka pendek sebesar 80% dari tahun 2001 serta kenaikan pada liabilitas jangka panjang sebesar 2% dari tahun 2021. Selanjutnya ada ekuitas. Pada tahun 2022, total ekuitas perseroan mencapai 6,5 miliar US dollar atau naik 46% dari 4,5 miliar US dollar di akhir tahun 2021. Kenaikan total ekuitas disebabkan oleh kenaikan laba ditahan sebesar 61% menjadi 4,5 miliar US dollar dari 2,8 miliar US dollar yang ditopang oleh kenaikan profitabilitas.
Selanjutnya ada pendapatan usaha. Pendapatan perseroan di tahun 2022 tumbuh lebih dari 2 kali lipat menjadi 8,1 miliar US dollar dari 4 miliar US dollar di tahun 2021. Pertumbuhan pendapatan yang signifikan karena kenaikan harga dan volume penjualan batu bara. Cuaca buruk, hambatan pasokan, dan peristiwa geopolitik menopang harga di level tertinggi dalam sejarah dan mendorong kenaikan penjualan batu bara perusahaan dibandingkan tahun sebelumnya. Segmen pertambangan dan penjualan batu bara meliputi 98% dari pendapatan perseroan pada tahun 2022. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas perseroan cenderung mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Margin laba bruto, laba usaha, serta laba bersih perseroan hingga akhir Desember 2022 tercatat masing-masing sebesar 57,4%, 53,2%, dan 34,9%. Untuk rasio laba atas aset ROA dan rasio laba atas ekuitas ROE hingga akhir Desember 2022 masing-masing tercatat sebesar 26,3% dan 43,4%. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan suatu rasio keuangan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar perseroan cenderung mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir dengan rata-rata rasio selama 3 tahun terakhir sebesar 1,9 kali. Rasio cepat perseroan juga menunjukkan tren yang sama dengan rasio lancar dengan pencapaian rata-rata sebesar 1,8 kali. Adapun rasio kas perseroan secara rata-rata selama 2020 hingga 2022 mencapai 1,3 kali. Terakhir, valuasi. Jika dilihat dari sisi price to earning ratio atau PER dan juga PBV, masing-masing berada di 7,30 kali dan 1,53 kali. Valuasi saham Adro juga masih berada di bawah PER dan PBV. Sektor energi per Desember 2022. Valuasi saham Adro saat ini sudah relatif murah. Selanjutnya, analisa teknikal. Analisa teknikal dengan range sebagai berikut. Level resist untuk saham Adro berada pada 2310 sampai 2380, sementara area support pada 2010 sampai 2140. Selanjutnya, rekomendasi untuk saham Adro adalah buy. Dari sisi kinerjanya, pendapatan usaha Adaro Energi Indonesia hingga Maret 2023 naik 50,12% menjadi USD 1,83 miliar dari USD 1,22 miliar pada kuartal 1 2022. Adro berhasil membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 458,04 juta, naik 14,49% dibandingkan kuartal tahun lalu sebesar USD 400,07. Dari sisi teknikal, analis menilai saham Adro layak dikoleksi. Retail Research Analis BNI Sekuritas menerangkan level resist untuk saham Adro berada pada 2310 sampai 2380, sementara area support pada 2010 sampai 2140. Rekomendasi akumulasi buy dengan target 2280, 2300 atau stop loss di bawah 2100. Baik, itu saja penjelasan dari tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.